Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, kembali lagi dengan saya Sinta Fatimah, mahasiswi IAI Al-Qolam Malang. Kali ini kita akan sharing session, itu merupakan programnya UKM Hay'ah Adzikr, salah satu UKM yang ada di IAI Al-Qolam yang bekerja sama dengan FMPA Malang Raya. Nah, sebelum itu di samping kiri saya ada Bapak Biadi Bushrol Bashar, MPD, merupakan Wakil Rektor 3 IAI Al-Qolam Malang. Assalamualaikum Bapak. Sebelahnya lagi terdapat Mas Junaidi, merupakan Ketua UKM Hay'ah Adzikr IAI Al-Qolam Malang. Selamat pagi Mas Jun. Di sebelahnya lagi merupakan ada Ketua Putra FMPA Malang Raya, Mas Putra Yuda. Selamat pagi. Dan yang terakhir merupakan Ketua Putri FMPA Malang Raya, Mbak Azizah Alfiani. Selamat pagi Mbak Azizah. Nah, mungkin teman-teman di sini pada bertanya-tanya ya, FMPA itu apa dan ya gimana kegiatannya. FMPA merupakan singkatan dari Forum Mahasiswa Pencinta Al-Quran di Malang Raya. Nah, yang ketua putri tadi Mbak Azizah itu merupakan mahasiswi dari Universitas Negeri Malang. Dan di sebelahnya lagi Mas Yuda, ketua putranya, itu mahasiswa Al-Hikam Malang. Nah, kalau Pak Junaidi ya karena beliaunya ketua UKM di sini, berarti beliaunya juga mahasiswa Al-Qolam Malang. Oke, langsung saja mungkin dijelaskan terlebih dahulu nggih Mbak Azizah seperti apa FMPA itu sebelum nanti kita menginjak pada pembahasan kita, yakni membumikan Al-Quran di era milenial. Monggo Mbak Azizah. Jadi banyak ya yang nggak tahu apa sih FMPA. FMPA itu kan Forum Mahasiswa Pecinta Al-Quran ya. Untuk acaranya itu biasanya kegiatan rutinnya itu seperti semaan Al-Quran mahasiswa Semalang Raya. Jadi kita FMPA ini menaungi UKM ke-Al-Quranan, UKM kerohanian Islam di universitas-universitas di Malang Raya ini. Salah satunya UKM Hay'ah Adzikr di Al-Qolam. Ada juga di Universitas Raden Rahmat itu ada UKM Iqda. Ada di UM itu UKM ASC, JKH Unisma, Letma Al-Farabi Unikama. Ya rata-rata semuanya alhamdulillah sudah bisa gabung dengan kami, sudah bisa gabung dengan FMPA sendiri. Nah, FMPA ini sudah berjalan 5 tahun. Untuk kegiatannya itu semaan Al-Quran setiap 1 bulan 1 kali di setiap kampus di Malang Raya. Jadi bergilir. Semisal sekarang kita agendakan di Al-Qolam, nanti untuk bulan depannya bisa kita agendakan di UM atau agendakan di UB begitu. Jadi seperti itu, Mbak. Jadi kegiatan rutinnya itu emang benar-benar mencintai Al-Quran. Nah, barangkali bisa sama Mas Yudanya ini diceritakan bagaimana sih kok bisa berdiri FMPA itu, apa latar belakangnya seperti itu Mas Yuda? Yang saya dengerin dan yang saya tahu itu latar belakangnya itu dulu itu mahasiswa UB Mbak ya, UM, terus UB, UIN sama Unisma itu kan kenal. Nah, jadi ada salah satu mahasiswa itu pingin ngadakan semaan kayak di UIN gitu. Kayak di UIN gitu. Kan di UIN itu ada semaan sama rektor-rektor gitu. Terus yang mahasiswa empat mahasiswa ini bersatu mendirikan sebuah forum. Jadi latar belakangnya emang benar-benar yang namanya bersatu kita teguh seperti itu nggih Mas nggih. Untuk Gus Bedi sendiri tanggapannya ketika ada mahasiswa yang benar-benar cinta terhadap Al-Qur'an itu seperti apa di era seperti ini? Tentu itu suatu progres yang sangat luar biasa, di mana muncul kader-kader generasi yang kemudian konsen untuk mencintai Al-Quran di semua titik perguruan tinggi, bisa dikatakan sedemikian. Dan ini merupakan peningkatan ini merupakan sebenarnya efek dari
memang ada perubahan sosial di masyarakat. Dulu di zaman saya kecil, saya saja menemukan pondok tahfidz di daerah sini itu bisa dihitung jari. Tetapi sekarang pondok pesantren tahfidz misalnya itu sudah tumbuh di mana-mana. Bahkan bukan hanya itu kalau di sisi cinta dalam makna menghafal, tetapi dari sisi yang lain membaca misalkan jumlah TPQ di Kabupaten Malang saja itu hampir 2000. Teman bayangkan di 33 kecamatan ada 2000 lembaga yang mengajarkan Al-Quran kepada anak. Ini tentu saya yakin bahwa progres untuk FM PA ini akan semakin meningkat. Karena dari bawah semakin banyak. Artinya anak-anak muda bahkan oleh anak-anak kecil itu mulai untuk belajar Al-Quran, mencetak Al-Quran, bahkan sampai ke tahfidz juga semakin meningkat. Jadi emang benar-benar sangat dibutuhkan ngoten generasi yang memang mencintai Al-Quran di era seperti ini. Untuk Mas Junaidi sendiri selaku ketua UKM yang ada di IAI Al-Qolam, bagaimana tanggapan ketika ada seperti forum-forum seperti ini ngoten? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bagi saya sendiri dan bagi pengurusan UKM HIA, ini salah satu suatu rohim yang mana yang awalnya kita nggak kenal dengan kampus yang lain. Dengan adanya Khatmil Quran kita bisa mengenal kampus UM, kampus Al-Hikam, kampus UB dan sebagainya. Jadi suatu rohim ini sangat penting seperti itu. Oke, berarti emang apa ya, yang namanya silaturahmi itu nomor satu. Nah, untuk tantangan kan di era yang serba modern, kid zaman now lah, yang halah kalau gitu mah tradisional kan baik. Kebanyakan teman-teman seperti itu. Untuk membumikan selaku panjenengan Mbak Aziza nggih. Saya maunya soalnya Mbak Aziza pertama. Mbak Aziza, bagaimana sih tantangan yang ada dan cara jenengan untuk membumikan sendiri? Kan pertama emang dari diri sendiri nggih, cara jenengan untuk membumikan mencintai Al-Qur'an itu seperti apa? Ini dari diri saya sendiri. Nggih, dari jenengan, pengalamannya jenengan. Pengalamannya saya. Untuk kalau mencintai Al-Qur'an itu kita harus istiqomah dulu, Mbak. Kita tata niat dulu dari awal. Terus setelah itu kita baca, kalau kita seneng aja lah dulu sama Al-Quran, meskipun kita nggak hafal Al-Quran, kita cukup senang aja. Kita senang sama dengar murotal, kita senang ikut majelis yang di dalamnya itu ada Al-Qurannya. Itu nanti lama-lama akan menumbuhkan kecintaan kita terhadap Al-Quran, seperti itu. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi dari awal itu kita nggak harus langsung, kan kita nggak bisa ya dipaksa untuk mencintai gitu. Dipaksa untuk mencintai itu sangat sulit. Jadi kita belajar suka dulu. Pertama suka, jadi ada tahapannya. Kita mengenal dulu, setelah itu kita suka. Lama-lama kan kita udah nyaman ya, kalau suka itu lama-lama pasti nyaman. Setelah itu nanti tumbuhlah rasa cinta itu sendiri begitu. Trisno dalaran saka kulino. Jadi biasakan dulu untuk mencintai Al-Quran. Insya Allah nanti jenengan akan cinta terhadap Al-Quran itu sungguh-sungguh. Nah, untuk teman-teman barangkali nanti ada pertanyaan. Ini mumpung ada ketua langsung baik dari putra maupun putri. Ini juga ada ketua UKM kita juga. Di sebelahnya juga ada Gus Bedi yang merupakan Warik 3 dan beliaunya juga merupakan pengasuh pondok. Alhamdulillah di lingkungan sekitar kampus. Jadi kalau emang benar-benar ada pertanyaan, langsung saja tulis di kolom komentar karena nanti akan tersalur dan masuk notifikasi di HP saya langsung. Biar nanti kita bisa sharing-sharing bersama. Nah, setelah itu merupakan pengalaman dari Mbak Aziza ya. Mari kita dengarkan pengalaman dari ketua putranya seperti apa. Monggo Mas. Oke, kalau mengenai cinta Al-Quran, saya setuju sama Mbak Aziza. Emang cinta itu tidak bisa dipaksakan. Jadi dulu itu waktu kecil itu saya itu dididik untuk setiap habis maghrib itu suruh baca Quran. Selalu habis maghrib, habis sholat mesti baca Quran. Nah,
pertama ya baca Quran ya biasa-biasa, cuma gitu-gitu tok. Tapi lama-lama kelamaan itu tumbuh rasa suka itu. Oh enak ternyata baca tuh enak kayak gitu. Lagi-lagi Trisno dalaran soko kulino. Mungkin kita beralih kepada lokalisdem yang agak apa ya? Emang dari sananya itu pencinta gimana untuk pendapatnya Mas Junaidi? Kalau saya pribadi, awalnya saya senang bergabung dengan teman-teman yang hafal Quran itu pertama saat khataman, saat khutbah Quran, saya lihat enak yang ngaji Al-Quran itu tanpa megang di luar kepala dan sebagainya seperti itu. Jadi mulai dari itu saya itu mulai menyukai sehingga sedikit demi sedikit mulai menghafal, mulai dari juz amma pertama seperti itu. Ya kalau masalah cinta ya hampir sama dengan mas-mas dan mbak-mbak yang di sebelah ini, nggak bisa dipaksakan seperti itu. Tidak bisa dipaksakan. Oke. Gimana ini Gus mendengar dari ketiga pengalamannya teman-teman yang awalnya itu tidak cinta namun hanya suka dan keterbiasaan namun endingnya itu menjadi cinta. Menurut pandangan jenengan gimana sih cara menumbuhkan kecintaan terhadap Al-Qur'an? Baik. Oke, jika kita bicara secara personal, bagaimana kita suka terhadap Al-Quran, Weting Trisno Jalaran. Ini kan acara anak muda juga kita. Tetapi satu hal lain yang harus kita pikirkan adalah apa makna cinta Al-Quran itu? Yang pertama tentu sebenarnya itu bagian dari cinta kita kepada Tuhan, di mana kita menjadi ikut bagian dalam satu menghafalkan, dua mempelajarinya, tiga membacanya, dan yang keempat mengajarkan. Itu bagian dari rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang ikut ingin mengambil bagian di situ. Sehingga di dalam syariat tentu 4 hal tadi itu benar-benar diberikan keutamaan yang sangat luar biasa. Maka ketika cinta Al-Quran dimaknai demikian, kita bukan hanya soal saya suka nih, saya suka Al-Quran, sehingga kemudian saya baca, saya hafalkan. Oke, di fase-fase awal demikian oke lah. Tetapi pada level berikutnya seharusnya kita juga sudah mulai berpikir bahwa siapa yang akan menjaga Al-Quran? Ini bukan soal saya suka, tetapi ini soal tanggung jawab. Siapa yang akan mempertahankan ajaran ini? Jadi cinta kepada Al-Quran dimaknai dengan lebih mendalam, itu ada sisi tanggung jawab yang besar di situ. Bukan kepada hanya diri sendiri. Mungkin untuk awal oke lah kita membaca Al-Quran karena seneng suaranya enak membaca Al-Quran. Atau bahkan silaturahim, oke lah ada aspek-aspek semacam itu. Tetapi nanti semakin bertahap kita ingin bahwa kita dengan Al-Quran itu ada tanggung jawab besar. Ada yang menghafalkannya, ada yang mengajarkan, dan ada yang mengkaji, juga ada yang mengajinya. Seperti itu. Intinya itu kan ada banyak level untuk menuju suatu kecintaan terhadap Al-Quran. Nah, ini langsung saja ini langsung ada pertanyaan. Pakai hashtag juga, hashtag Mas Junaidi. Hashtag Mas Junaidi gini, mau tanya Mas Junaidi gimana sih cara untuk mengawali sesuatu mencintai Al-Quran? Soalnya saya itu kok kayak udah gelap masa lalunya, bagaimana menerangkan untuk masa depan saya gitu. Monggo Mas langsung dijawab. Ini juga bagi pencegahan. Ini langsung hashtag Mas Junaidi. Awalnya mungkin karena kita kebanyakan dosa, pertama karena kebanyakan dosa sehingga kita sulit untuk mencintai Al-Quran, untuk menghafal Al-Quran, sehingga seakan-akan hidup kita kok
kok ngawur dan sebagainya seperti itu. Mungkin dari sang penanya, satu sampean mulai mencintai Al-Quran, pertama mulai belajar, ngumpul-ngumpul, sambil ngumpul-ngumpul, sambil ngaji bersama. Nanti berjalannya waktu, sampean akan terasa, oh saya akan langsung rasa cinta itu akan timbul sendiri seperti itu. Rasa cinta Al-Quran sampean akan merasakan sendiri. Dan kalau untuk masa depan, ya kalau bisa di Gus Medi, pendapat Gus Medi tadi dihafalin dan sebagainya, lalu nanti dipraktekkan makna dan sebagainya. Oke, berarti emang harus kumpul-kumpul gitu ya. Soalnya kayak pepatah lagi nih. Saya kebanyakan pepatah emang. Orang yang berkumpul dengan penjual parfum, ia akan wangi. Orang yang berkumpul dengan orang ya katakanlah penjual daging, dia akan ikutan bau daging kan, seperti itu. Maka kesimpulan dari Pak Mas Jun ini tadi merupakan ya Mas yang tanya tadi, berkumpullah dengan orang wangi biar Anda wangi, seperti itu. Nah, Mungkin bisa dapat barokah. semoga dapat barokahnya. Untuk menyambung statement dari Mas Junaidi nih ya, karena berkumpullah dengan orang wangi, nih saya kalian akan wangi di kota nih Mbak ya, nih Mbak Mas. Karena panjenengan itu kan kuliahnya di kota nggih. Kebanyakan anak-anak itu anak-anak muda ya kerjanya hangout, nongkrong, ngafe, nanti ya ngopi-ngopi seperti itu. Untuk menguatkan iman serta niatnya panjenengan itu seperti apa? Mungkin dari Masnya terlebih dahulu. Monggo Mas Yuda. Oke. Kalau ngopi-ngopi, kebetulan teman-teman pondok saya itu suka ngopi. Banyak yang suka ngopi. Kadang saya juga ikut, kadang enggak. Mungkin cara menguatkan imannya ya udah pegang teguh aja, iman diniatkan dari dalam juga sih, dari dalam hati diniatkan. Wis pokok nggak boleh terjerumus yang ke hal-hal yang gelap-gelap. Gitu. Pokok diniatkan, ditekadkan dari dalam itu. Ya, emang dari dirinya sendiri nggih. Ketika nanti yang lainnya itu mau mengajak, kalau kitanya nggak bergerak ya nggak akan jalan kan, seperti itu. Untuk Mbak Aziza gimana? Kalau ngopi-ngopi ya banyak ya emang teman-teman, andaikan kalau rapat sama ngopi juga biasanya kan gitu. Rapat sama ngopi, ngerjakan tugas sama ngopi. Soalnya kan emang suasananya beda. Ya, nanti ngerjakannya 1 jam, ngopinya 2 jam. Ya, gitu. Anak muda. Kita sisipi aja Mbak di situ. Kita disisipi teman-teman itu kita ajak. Kalau saya sendiri seperti itu. Jadi di saat kita ngobrol-ngobrol apa gitu ya. Ada kan habis ngerjakan tugas, ngerjakannya belum selesai kan biasanya merambat kemana-mana gitu. Kita sisipi aja mereka untuk mencintai Al-Quran. Andai kan gini, ini aku ada teman ngadakan diskusi gini. Misal tentang ke-Al-Quranan di era milenial gitu ya, kayak diskusi kita ini. Loh, apa gunanya kan mereka tanya seperti itu. Lah, makanya kamu kan masih bertanya, makanya ikut aja, coba aja dulu gitu kan, sambil ngopi-ngopi kita selipi seperti itu dulu. Kita selipi seperti itu. Kan kalau kita semisal kalau forumnya kayak pas kita lagi di kampus, kita lagi kerjakan tugas di kampus kan pasti kan nggak enak nggak Pak ya suasananya. Kalau baru pas ngopi kan sama kayak suasana santai. Jadi kan mereka juga santai, juga, jadi ngalir juga seperti itu. Jadi kita ajak di waktu yang luang-luang seperti itu juga bagus sebenarnya. Cuma kita ada batasan aja ya. Sekiranya kalau yang ngopi nggak apa-apa, ngopi kita main juga nggak apa-apa, tapi kita juga punya batasan sendiri. Kalau semisal udah waktunya ngaji, waktunya ngaji itu ya kita harus ngaji. Ngopinya kalau diajak ngopi pas waktu ada kegiatan ngaji atau apa, udah ya ngaji dulu aja, ayo ngaji dulu, nanti baru kita ngopi gitu. Berarti benar-benar harus bisa menempatkan diri kita di tempatnya. Kalau emang waktunya ngaji, ya udah yang lainnya ditinggal dulu. Diajak juga nggak apa-apa. Diajak juga nggak apa-apa. Yang penting dianya mau apa enggak kan, seperti itu nggih. Ini ada notif lagi, hashtagnya ini yang kuliah di UM, mbaknya berarti Mbak Aziza. Pertanyaannya seperti ini Mbak, adakah program pendalaman makna Al-Quran di UM? Jika ada,
Jika ada, tidak, bentar. Jika ada atau tidak problem atau kendala akibat latar belakang pengetahuan para peserta dan mursyidnya. Bisa maksud? Bentar, kayak gimana Mbak? Gini ya, saya bacanya pelong-pelongan gitu. Adakah program pendalaman makna Al-Quran di UM? Jika ada tidak problem atau kendala akibat latar belakang pengetahuan para peserta dan mursyidnya. Iya. Nggih, bisa langsung. Makna pendalaman Al-Quran ya. Alhamdulillah kebetulan di UM sendiri itu udah ada UKM juga. UKM kan kalau di sini UKM Hay'ah Dzikr. Kalau di UM itu ada itu namanya UKM Al-Quran Study Club. Nah, di UKM Al-Quran Study Club ini ada beberapa macam pembinaan. Jadi ada pembinaan tahfidzul Quran sendiri, jadi ini setoran. Terus ada juga fahmul Quran, terus ada khatil Quran, ada yang pendalaman itu biasanya di syarhil Quran itu sendiri. Jadi nanti di syarhil Quran itu kita bisa mendalami makna juga, mendalami makna-makna Al-Quran itu. Biasanya kalau ada lomba-lomba itu kayak di MSQ itu kan biasanya kan juga kita apa Mbak ya? Melanjutkan, mengamalkan. Nggih, bisa kita di syarah itu loh Mbak. Jadi kan ada, kalau di MSQ itu ada yang baca, nanti ada yang sari tilawah, nanti ada yang menjelaskan isi kandungan Al-Quran itu sendiri begitu. Berarti di UM juga emang benar-benar ada nih program seperti itu. Jadi untuk maybe nih mbaknya paling yang tanya anak UM paling ya. Mungkin. Kalau jenengan bingung di UM itu ada program ini apa tidak ada makna pendalaman Al-Quran, bisa jawabannya ada. Karena ini juga Mbak Aziza merupakan mahasiswi aktifnya UM seperti itu. Nah, beralih ke Gus Bedi nggih. Pandangan jenengan ketika melihat banyak mahasiswa yang notabene-nya ya katakanlah gelap seperti itu nggih. Abu-abu lah. Saya juga gelap. Gelap dalam artian itu kayak masih belum cinta terhadap Al-Quran. Motivasinya atau seperti apa, kan jenengan sudah banyak makan garam di dalam hidup, itu seperti apa? Monggo. Iya, tentu pada dasarnya kita melihat, mungkin tadi itu bicara soal masa lalu. Gimana? Apakah ada hubungan antara mencintai Al-Quran dengan masa lalunya harus selalu terang benderang? Pada dasarnya dalam Islam kajian tentang masa lalu itu sudah bukan hal yang aneh. Di Al-Quran betapa banyak bicara tentang sejarah. Tetapi yang paling penting adalah apa yang akan dilakukan berikut. Bukan soal kemarin, tetapi apa yang kemudian kita lakukan hari ini dan apa yang kita rencanakan untuk besok. Maka dari itu pelajaran tentang sejarah di dalam Al-Quran itu lebih banyak bicara tentang, banyak sekali di dalam Al-Quran dijelaskan tentang ibrotan di ulil albab. Ibroh, pelajaran, bukan soal membicarakan keburukan orang untuk hal yang apa namanya manis-manis manis-manis pembicaraan, bukan, tetapi keburukan dikaji di dalam Islam itu adalah untuk dijadikan pelajaran, untuk memberikan pertanyaan apa yang akan kita lakukan hari ini dan apa yang kita rencanakan untuk esok hari. Jadi ketika nanti ada orang misalkan, ini masa lalu saya kok kelam sekali, apakah saya masih mungkin? Apa yang menghalangi dia? Apa yang menghalangi dia untuk mendekat pada Al-Quran? Tidak ada. Tidak termasuk syarat dari mendekat kepada Al-Quran itu masa lalunya harus terang benderang sejak dia lahir. Jadi kan tidak mungkin bisa demikian. Kalau begitu malah susah nanti ini. Nggak ada yang mau menghafalkan Al-Quran, akhirnya tidak ada. Itu terkait dengan tadi. Tetapi yang perlu diingatkan bahwa dalam mengkaji Al-Quran, menghafal, khususnya mengkaji, perlu juga diperhatikan ada prasyarat-prasyarat.
memahami Al-Quran itu perlu semacam tahapan-tahapan sebelumnya, karena Al-Quran itu bagaikan samudra yang sangat luas, hutan belantara yang sangat luas. Orang akan mudah tersesat, orang akan mudah bingung kalau tidak memiliki patokan-patokan masuk. Maka karena itulah di berbagai macam penjelasan di dalam syariat maupun dilakukan secara kelembagaan di berbagai macam daerah, orang mengkaji Al-Quran itu dimulai dengan tahapan-tahapan, dimulai dengan kajian bahasa dulu, dimulai dengan kajian hasil hukum jadinya dulu, dimulai dengan kesimpulan jadinya dulu, biar dia kalau langsung kepada Al-Quran itu dia tidak seperti orang masuk, jangankan ke samudra, hutan belantara, orang desa pojok sana Pindah ke desa lain. tidak pernah ke kota, tiba-tiba masuk ke suatu mall besar, dia bingung mau keluar aja bingung kan? Karena tidak punya map bagaimana dia melihat itu yang perlu juga diperhatikan. Sehingga alhamdulillah ketika misalkan nanti di forum-forum masuk mencintai Al-Quran ini FMPA bukan hanya sekedar menghatamkan, dan itu juga suatu hal yang luar biasa tentunya, tetapi juga ada bagaimana mengkaji Al-Quran melalui step-step, dan itu benar-benar Al-Quran akan membumi minimal di Malang. Ya, jadi seperti itu ya. Masa lalu itu tidak bisa mengubah masa depan, karena yang mengubah masa depan itu sekarang, kita yang sekarang melakukan, kita juga yang merencanakan masa depan, seperti itu nggih. Bukan soal mengubah tidak mengubahnya, tetapi fokus pikiran kita. Fokus pikiran. Wal tanzur nafsum ma qaddamat libat. Dan hendaknya manusia itu melihat apa yang telah dia lakukan untuk esok hari. Artinya pelajaran. Masa lalu itu adalah pelajaran. Masa lalu dibuat pelajaran. Apa yang paling penting kita pikirkan adalah apa yang akan kita lakukan hari ini Sama masa depan. dan apa yang kita lakukan esok hari. Buat teman-teman yang tadi tanya kalau peteng itu gimana untuk mengawalinya, jangan takut seperti itu ya. Nah, kalau tadi kita juga sudah mendengar ya di UM ada yang namanya mengkaji pendalaman Al-Quran di bagaimana kalau di kampus lain kan seperti itu. Mungkin pertanyaan teman-teman gimana, ibarat kalau di sini ini kan buzzer gitu ya, oh ini dari UM, ini dari Al-Qolam, ini dari Al-Hikam. Mari kita dengarkan bagaimana kalau di Al-Hikam itu prosedurnya gimana sama nanti programnya seperti apa. Monggo Mas Yuda. Jadi kalau di Al-Hikam sendiri itu ada dua ya. Yang pertama dari pondok, yang kedua dari kampusnya. Kebetulan saya tuh ikut yang dari pondok, namanya itu JKH Al-Hikam. Sedangkan yang dari kampus itu namanya UKM Al-Quran. Yang UKM Al-Quran sendiri itu saya kurang tahu juga, tapi kegiatan-kegiatannya itu insya Allah masih rutin, kayak sambung-sambung ayat, terus toran dan sebagainya. Lah kalau yang saya ikuti sendiri JKH itu kayak dibuat untuk pemula. Kan di sana itu kan juga ada teman-teman yang masih mau ingin menghafalkan gitu, saking cintanya ingin menghafalkan, jadi membuat kayak organisasi sendiri gitu, namanya Forum JKH. sendiri, Forum sendiri namanya JKH. Lah itu kegiatannya itu kita setiap sore itu ada Ustadz Abdul Hadi, namanya Ustadz Abdul Hadi. Itu kita yang mau tahsin ya tahsin, kalau mau nambah setoran ya setoran ke beliau itu setiap sore. Terus setiap malamnya juga ada kegiatan sendiri kayak misal yasin atau tahlil gitu. Pokok yang yang ditekankan itu yang setiap sore itu, yang rutinnya itu. Jadi setiap sore itu ada kegiatan setoran ke Ustadz Abdul Hadi. Itu dari JKH gitu. Ya, jadi emang di setiap kampus itu sudah ada tempatnya ya untuk mencintai Al-Quran. Jadi nggak ada alasan lagi untuk, aduh bagaimana sih cara mengawalinya seperti itu. Karena juga sudah didengar bersama, di UM pun ada, di Al-Hikam ada, di Al-Qolam sendiri ada, juga Tirose, Gus Bedi juga. Itu dari diri kita sendiri. Masa lalu itu dibuat pengalaman, yang menentukan masa depan itu ya sekarang ini, seperti itu nggih. Nah, untuk teman-teman yang masih bertanya bisa langsung komen ya, langsung komen di bawah itu, nanti akan langsung masuk notif, atau bisa langsung hubungin siapa aja gitu ya. Nah, ini juga barusan ada notif lagi.
Ini yang tanya El Faradis, cuma nggak ada hashtagnya. Berarti kalau nggak ada hashtag ini buat semuanya gitu. Pertanyaannya seperti ini, bisa berbagi bagaimana trik-trik menghafal Al-Quran? Bisa monggo Mbak Azizah dulu nggih. Bagaimana trik-trik menghafal Al-Quran? Seperti itu. Al-Quran ya. Kalau di pondok saya dulu ya, ini jadi pengalaman sendiri gitu. Pengalaman. Di pondok saya dulu nggak ada yang namanya itu metode khusus. Kalau sekarang kan banyak ya metode-metode cara cepat untuk menghafal Al-Quran itu seperti apa, itu nggak ada. Kalau di pondok saya itu jadi ya kita pagi setoran, malam setoran, terus tengah malam itu hafalan buat besok gitu. Trik-triknya kalau trik-trik dari saya sendiri, pertama niat dulu yang kuat, niat dulu, kemudian istiqomahkan. Dan kalau kita udah niat, pasti nanti kita akan, kalau kita udah punya niat yang tekad ya, kita akan mengakhiri itu kayak gimana ya, kalau udah di tengah-tengah misalkan, kan perjalanan kita itu pasti lika-liku, nggak mungkin kita perjalanan itu lurus terus begitu. Kalau kita ada rintangan, kalau niat kita udah tekad, kita kan nggak mungkin ya mau mengakhiri, soalnya kita udah tahu perjalanannya itu seperti apa, kok malah udah di tengah kita mau mengakhiri itu kan gimana Mbak ya, nggak enak gitu kan. Pasti kan kalau niatnya udah bulat, udah tekad, punya niat untuk menghafalkan. Kalau semisal kita niatnya masih setengah-setengah, jadi kan kalau di tengah-tengah ada rintangan, aduh ya udahlah, udah cukup sampai sini aja gitu. Kan sebenarnya kan kalau kita udah punya niat yang tekad yang bulat ya Mbak, itu kan pasti kita meskipun kita di tengah perjalanan itu banyak rintangan, pasti kita akan melanjutkan seperti itu. Kalau semisal kayak kita mau ke pantai ya, kita ingin banget kan ke pantai gitu. Jalan ke pantai itu nggak ada kan, yang mulus terus itu kan nggak ada. Rata-rata kalau jalan ke pantai itu banyak batu-batu, jalan ya, makadam seperti itu kan. Kalau kita udah punya keinginan kuat, pokoknya aku harus bisa sampai ke pantai, soalnya pantai di sana itu indah gitu. Meskipun jalannya makadam seperti apapun, pasti kita akan melaluinya seperti itu. Tekad yang terpenting. Tekad yang kuat. Oke, tekad yang terpenting. Sama, Begitu betul. Mbak El Faradis ya, tekad yang terpenting. Oke, berlanjut ke Mas Yuda, bagaimana sih trik-triknya menghafal Al-Quran seperti itu? Karena saya juga pemula dan juga saya itu juga masih belajar menghafal Al-Quran. Dan yang saya lakukan itu biasanya gini, karena ustadz saya itu Al-Quran cepat masuk itu pada waktu sebelum subuh sama setelah sholat maghrib, setelah maghrib. Jadi kalau bisa bagi penanya ini, kalau ingin menghafal Al-Quran, pertama emang dibutuhkan tekad yang kuat, tekad yang bulat. Yang kedua itu sholat tahajud, itu jangan lupa. Jadi setelah sholat tahajud itu nunggu waktu subuh sambil kita baca-baca Al-Quran. Ya jangan banyak-banyak, satu hari satu lembar, atau kalau nggak kuat satu lembar 10 ayat atau 5 ayat, pokok dikit-dikit aja, tapi itu dirutini. Jadi istiqomah. Waktunya itu setiap sebelum subuh sama setelah maghrib. Selain tekad juga butuh istiqomah gitu. Kalau menurut Pak Jun sendiri gimana trik-trik menghafal Al-Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebuah tips ya, tergantung. Kalau saya itu ada dua. Yang pertama, kalau saya itu menghafal di pondok di keluarganya Gus Baidi juga Pak, yaitu Gus Abdul Rafiq yang seperti itu. Waktu awal menghafal itu dibatasi. Sambian itu kalau mau menghafal separuh, biar istiqomah separuh setiap hari. Setiap pagi itu setor separuh halaman seperti itu. Biar istiqomah. Lalu satu minggu satu kali itu harus murojaah dari awal seperti itu. Harus murojaah dari awal. Ini kalau dari guru saya di pondok pesantren. Sedangkan kalau di kampus tersebut itu
sekarapan. Nah, kalau sekarapan terserah mau setor berapa aja semampunya, ya seayat ya monggo, satu lembar ya monggo, satu juz ya monggo. Kalau di UKM sendiri seperti itu. Jadi kalau di UKM itu tidak tidak harus ditekan, enggak. Pokoknya bagaimana sekuatnya satu lembar ya satu lembar, sekuatnya satu ayat. Yang penting setor dan setor seperti itu. Nggih, intinya juga kembali kepada diri kita sendiri nggih. Gimana untuk Gus Baidi? Ya, terkait Trik-trik menghafalkan Al-Qur'an nggih. Tentu ada berbagai macam Statement nggih, berbagai cara dan berbagai yang tentu dengan niat yang kuat. Tetapi ketika kita lihat bahwa orang itu kan nggak sama. Ada yang punya istiqomah yang kuat, tapi itu memang persyaratan yang penting. Tapi ada orang yang memang sukanya loncat-loncat. Iya, loncat-loncatnya ini seperti apa Gus maksudnya? Suasana lain dia bosan di sini. Oh, nggih. Kemudian ada lagi orang yang sibuk, mungkin kesibukan waktunya. Belum soal kemampuan dasarnya. Ini tentu akan memiliki metode-metode, cara-cara, tips-tips yang berbeda-beda. Misalnya, seperti yang saya lakukan juga adalah mengingat Al-Quran itu dengan temanya. Juz Amma ini yang pertama bicara tentang ini. Ayat ini bicara tentang ini. Urutan itu menyebabkan ingat. Urutan itu menyebabkan ingat. Misalkan seperti itu contoh saja. Ada orang yang dengan kesibukan, seperti saya pernah bertemu dengan salah satu teman saya di Malang itu. Beliau ini sibuk, salah satu dosen di salah satu perguruan tinggi. Sibuk, banyak kerjaan, tapi beliau ini bisa terus menghafal Al-Quran dengan cara apa? Setiap beliau berangkat ke kampus atau pulang dari kampus, beliau nyetel satu ayat atau 5 ayat atau berapa di MP3 di mobil. Lalu dia ingat-ingat itu, nanti ketika dia pulang, dia ngimami sholat bersama istrinya atau anaknya, dia pakai ayat itu untuk dibaca. Langsung dibatik. Cuma 5 ayat. Iya. Tapi itu terus berkesinambungan terus semacam itu. Artinya akan kita kreativitas masing-masing akan sangat menentukan. Tetapi ketika menghafalnya menggunakan kepada mursyid, dan itu adalah suatu hal yang luar biasa kepada guru tertentu, maka kita mengikuti apa yang dimaksud dengan guru-guru. Jadi seperti itu nggih. Tergantung bagaimana kita, karena yang tahu diri kita itu ya diri kita sendiri, seperti itu. Kita cari nanti apa yang paling tepat, yang paling mudah bagi kita. Nggih. Sebelum closing statement ya, karena ini juga waktunya terbatas, ini ada pertanyaan terakhir. Jadi untuk teman-teman yang masih ingin bertanya bisa langsung PC langsung ya. Ya, maksud saya itu seperti itu. Di IG-nya bisa di DM gitu. Ini pertanyaan terakhir dari Mbak Aira, hashtag Pak Jun, Mas Jun. Bagaimana cara membangkitkan frustasi dalam menghafal Al-Quran? Pertanyaan untuk Mas Jun, @Aira, seperti itu. Mungkin Gimana? ini belajar dari pengalaman saya waktu setor ke ustadz saya, yaitu Gus Abdul Rafiq. Waktu awal menghafal itu saya itu seakan-akan kepala itu merasa pecah. Piang seperti itu. Sampai saya Makanya kedengeran sampai sini piang-piangnya. Ya, saya sampai nangis waktu setor itu. Kok salah tuh? Padahal yang mau berangkat itu udah di luar kepala, udah santai, dan sejak nyampe ke dalamnya beliau mau setor, kok di saat setor itu salah sehingga bikin kepala itu pengen pecah dan sebagainya. Saya tanya tips, Gus gimana Gus? Kepala saya kok seakan pengen pecah. Cuman jawaban beliau mungkin belum terbiasa. Nanti kalau udah biasa nggak bakal gitu lagi seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya Mbak Aira. Meskipun frustasi itu ya Mungkin itu lanjutin masih awal. aja ya. Masih awal karena belum terbiasa. Nanti kalau udah terbiasa, insya Allah aman dan tresno kan seperti itu, nggih. Oke, karena ini tadi juga saya sudah menyebutkan ya, kalau masih ada pertanyaan bisa langsung DM ke Instagram
yang tertera di situ ya, karena ini kan live IG langsung DM gimana sih gini bisa langsung DM nanti, karena adminnya itu yang pegang langsung dari ketua putri sama ketua putranya nggih, jadi bisa langsung dijawab secara langsung. Terakhir closing statement dari tema kita, dari sharing sessionnya kita, membumikan Al-Quran. Nah, closing statementnya dari Mbak Azizah seperti apa? Monggo. Membumikan Al-Quran di era milenial seperti ini memanglah sangat sulit nih Mbak, jangan sulit sekali. Soalnya apalagi untuk mahasiswa ya, berusahalah kita terbiasa dengan Al-Quran, suka dengan Al-Quran, lama-lama kita akan cinta dengan Al-Quran. Ketika kita sudah cinta dengan Al-Quran, pasti kita akan terus mengingat, terus membaca ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran tersebut. Dan kalau kita sudah terbiasa seperti itu, insya Allah nanti Al-Quran akan memberikan syafaat kepada kita, seperti itu. Monggo Mas Yuda, bagaimana closing statementnya? Ini saya sedikit ngutip dari Armafullah Hashim Muzadi. Jadi ketika kita menghafal Al-Quran, mungkin di tengah-tengah kita merasakan frustasi, kepala pecah gitu, itu kita tetap kita lanjutkan. Dan kata-katanya Basim itu gini, misal kita terkena arus, kita terkena banyak arus, tapi kita tidak bisa melawannya, maka jangan dipaksa untuk melawan, tapi warnailah arus tersebut menjadi arus yang lebih baik. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih Mas Yuda. Monggo Mas Jun. Mungkin kalau sekarang kan zaman digital, HP di mana-mana dan sebagainya. Cara membumikan Al-Quran di era milenial mungkin salah satunya khotmil Quran lewat grup, entah itu mengajak teman dekat sehingga satu dengan yang lain menjadi dibuat grup sehingga kita dicantumkan khotmil Quran dan sebagainya. Mungkin salah satunya seperti itu. Dan juga kan sekarang banyak di YouTube dan sebagainya, bisa kita buat video dan sebagainya seperti itu, diupload di YouTube, di IG dan di Facebook dan sebagainya. Mungkin itu salah satu cara untuk membumikan Al-Quran di era milenial dan sebagainya. Terima kasih. Yang terakhir monggo Gus Bedi. Ya, ada banyak cara mencintai Al-Quran. Karena Al-Quran keindahannya multidimensi. Sangat luas sekali, berbagai macam dimensi bisa kita tempuh di sini. Kalau kita belum cinta Al-Quran, berarti kita belum menyentuh keindahan. Apa yang tidak indah dari Al-Quran? Sastranya, kajiannya, bahkan lantunan suaranya pun bisa begitu dipoles demikian indah. Artinya mungkin kita belum kenal dengan itu. Kalau kita belum mencintai, mungkin kita memang belum pernah mencoba untuk berkenalan. Berkenalan terlebih dahulu. Kita nanti akan menemukan cara dengan cara kita untuk mencintai Al-Quran. Tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka. Ya pertama sok kenal dulu. Jadi intinya emang banyak step untuk menuju suatu kecintaan terhadap Al-Quran, apalagi di era milenial seperti ini. Itu tadi merupakan sharing diskusi ya, karena kita ngalir saja. Untuk teman-teman sekali lagi yang masih ada pertanyaan bisa langsung DM di Instagram kita @fmpa_Malangraya. Saya atas nama pribadi juga mewakili dari segenap yang duduk di sebelah saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya, karena yang namanya manusia itu tempatnya salah dan dosa. Untuk apapun yang terjadi dan apapun yang memberi makna kepada panjenengan itu dari Tuhan. Semisal nanti panjenengan, oh saya terbangkit semangat saya, oh saya diberi hidayah, itu dari Tuhan. Kita sama-sama manusia, sama-sama belajar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.